Mana kita? Majalaya. Tepatnya di Peking Blue Line. Wih, mantap lah, keren pisan euy. Punten. Waduh, keur Rio kayak naon itu. Duh, wari nuhun pisan ya tos diangkan kadenya Maiko. Tos lami teh ka dieu teh. Tah, tos lawi pisan gitu. Jadi pertama kali ka dieu masih sama kayak yang dulu. Bener, angker terubah-ubah. Nu beda hargana. Naon harga? Beuki mahal harga tadi. Sisi jalan gede. Diantep, Diantep, jadi jual-jual. Wari kan yuk kumpul aja, yuk aya babaturan tiba di mana-mana kan pasti wari. Itu emang rutinitas kegiatan ngaliwat. Selain ngaliwat, itu sok naon wae di dia. Biasanya mancing, main bola, futsal. Mancing keributan atau mancing apa? Mancing lauk lah. Oh, mancing lauk. Ada wantingan ya mah, wantingan. Wantingan. Jadi maksudnya kieu lamun Persib terus basisnya Kota Bandung geus biasa. Ternyata Kabupaten Bandung juga ya, menang menyebut tim lainnya. Jadi kebetulan ini lain Persikap. Leuwih kuat mah ya tetap foto Persib ya. Dia. Terus wari event paling deket ya. Awan wari menang nyaho menang dah yang nyaho. Aya program khas mau bergurila lagi, terus aya program anniversary. Bulan naon? Anniversary mah gimana distrik ngajukeunna bulan naon gitu. Teh ayeuna dicicil gitu. Terus kita akan bikin super battle mah. Super battle, wis mantap. Super battle. Iraha eta teh? Akhir Agustus insyaallah. Akhir Agustus. Enggak ada halangan lah. Amin. Kata super battle khusus untuk anggota distrik Wahari atau di luar oge bisa miluan ya bisi minatna saking minatna di luar Majalaya ge orang yang miluan da apal ya super battle ada potensi aing juara pasti yang miluan. Ai baheula mah umum aya nama difokuskan untuk si distrik yang kerjasama dengan Jarum. Itu siga Bandung Barat, aya Bandung Kota, Cianjur termasuk Kabupaten Bandung. Anggar loba atuh. Rencanana akhir Agustus. Akhir Agustus. Wih, mantap. Hadiahnya lumayan berarti. Lumayan. Domba lah. Domba. Kabupaten Super Battle hadiahnya domba keren pisan. Nun wari. Selamat kali. Tuh batur geus dalahar urang mihelaan wae dunungan ya mah. Ngoper Super Talk OTW ke. Ieu OTW-na lain di Kota Bandung ya, Mas. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Luar biasa. Di mana kita? Majalaya. Ieu terus ya tempat ieu teh gede pisan. Gede pisan sisi jalan tapi mau dijual puluhan miliar tah mun edek tah ya. Nusa itu Nusa. Aya tuh tinggal di Viking Blue Line. Wah, distriknya Viking. Distrik ya, distrik nih, salah satu distrik tempatnya aya di Majalaya. Sisi jalan. Ya, terus geunaan lah nanti. Aya balongnya tuh kan. Bukan aya balong oke. Kayak kan tadi kita kok sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Viking Blue Line, kita sedikit biasa ngoper dulu. Ngomongin Persib. Ngomongin Persib,
including ngomongkeun batur berarti. Geus pasti Termasuk, termasuk. Urang mah kan lolobana Persibna mah seutik ngomongkeun batur nama. Dan ayeuna kudu diomongkeun, Mang. Jadi di video sebelumnya tuh waktu kita ke Cikole ya. Urang teh geus pernah ngomong, alah geus lah Persib mah naon teu kudu juara, tong mati-matian. Tong mati-matian. Ya, teu kudu juara kita naon. Heeh. Kabuktian tersingkir. Ya, tapi benar sih omongan orang benar. Omongan kita waktu konten yang video sebelumnya benar. Tapi lamun kecewa, orang Iya. kecewa pasti. Jadi iya Piala Kecewa. Presiden ya bisa dibilang turnamen pramusim yang paling ngenes, Mang. Paling ngenes. Gagal kan? Gagal. Kita jadi juara. Heeh. Terus GBLA sebagai home base jadi semakin harus ditinjau lagi ya. Heeh. Karena kejadian kemarin. Terus ada dua nih ini yang paling nyesek. Dua supporter Bobotoh ya, itu meninggal dunia. Jadi kalah banyak kita ya. Kalah banyak. Kalah banyak. Era loba. Kalah loba. Jadi sok kieu Mang Eko. Cedera. Pemain cedera. Nah, eta. Dihitung, tak hitung. Jadi sok bingung saya mah. Bingung teh naon? Segala geus dicumponan. Kahayang pemain geus dicumponan. Pokoknya mah kabehanana hayang naon cumponan hayang si A pemainna dibere. Tapi kunaon sih? Walaupun pramusim ya Kang Eko dipilih si acana lah teu juara gitu naon. Tapi kan agar urang teh aya greget Gengsi ya. gengsi terus kamari oge ngalawan 10 pemain tapi teu bisa urang teh unggul malahan kabobolan ti heula. Nah, terkadang hal siga kitu teh jadi sok Greget. jadi greget jadi beban. Ya, tapi kalau saya sih karena dari awal memang nganggap turnamen pramusim ini kan buat nyobain pemain ya. Jadi kalau misalkan kita tersingkir di fase lebih awal, ya ada hikmah banyak, Mang, hikmahnya. Berarti kan ada kekurangan gitu ya. Terus juga kemarin mungkin pemain yang baru datang dari timnas TA ya. Timnas. Amunisi baru ya. Nah, betul Kang Eko. Dicoba juga. Kemarin kan belum nyetel. kita kehilangan beberapa pemain. DDS, Ciro, salah satu Nick, terus satu lagi. Tapi datang juga kan 3 pemain yang istilahnya bermain di timnas juga. Tapi tetap saya nonton babak asli lebih ke Asem. asa Temake MMK tapi kan. make asa hasil pisan, asa kurang mangprang. Tah eta teh panyakit Mang Eko, eta teh cek saya mah panyakit karena naon walaupun pramusim tapi di Liga Hiji pasti manehna ge urang Persib ge bakal panggil lah jeung Sleman. Ya, mau mungkin teu. Tapi terus ayeuna misalkan eta ge aya catatanna dina sejarah. Persib pernah kalah sama Sleman di Piala Presiden tahun sekian eta teh mah poho pasti aya. Kamu kudu diingetkeun deui. Jadi mau poho ya. Nya urang Ya, mah. tapi kalau urang ya, lamun urang lain kalau urang atuh. Hari kalau mah kalau saya lamun urang ya. Urang ningalikeun kamari sebetulnya masih tahap yang wajar, Mang. Kusabab urang mah udah ningali Persib kan sejak kejadian kemarin teh yang meninggal ya jadi biasa gitu ya. Dan udah paling bener ya, mun Persib kudu tersingkir, geus paling bener kamari ya. Urang mah leuwih nyeri hate, leuwih kapikiran deui lamun Persib di final gitu. Terus dari sisi naon nyimpen stamina kelelahan ya, eta kan ngaruh pisan ya. Itu udah bagus Kang menurut urang mah nya. Jadi pas pisan Mang Gusdul, Persib ini kan berarti bisa hemat energi di 3 laga karena semifinal 2 kali main ya. Ya betul, home away. Hari final sekali 2 kali. 2 kali home away. Berarti 4 kali tah. Nah, jadi energi Persib untuk 4 pertandingan nih. Kalau kita asumsinya kemarin kalau serius bisa ke final gitu ya. Energi Persib untuk 4 pertandingan ya, semifinal 2 kali, final 2 kali harusnya ya bisa disimpan untuk liga yang akan dimulai rencana akhir Juli ya. Akhir Juli betul. Pak Iwan Bule sama Pak Ahmad Lukita, Direktur PT LIB udah ngomong. Nah, itu bisa hurung-hurung didinya kunaon. Ya. Akhir Juli, oke. Sakedeung deui sedaina geus Juli. Nya geus Juli, akhir bulan. Oke, begitu Kang Eko. Tapi kan tetap Kang Eko daripada ayeuna kan persiapan untuk liga mencari lawan kali itu ka dieu nyuratan kali itu direct jadi lawan tanding Persib kan lebih alangkah lebih indahnya lebih baiknya memanfaatkan yang ada sejak Piala Presiden. Lamun cek kurang ya, lamun erek tujuanna misalkan masih kurang lawan tanding, mendingan sengaja aja nyari. Kenapa? Karena tensinya beda, Mang. Ya, di Indonesia ini banyak hal-hal yang kadang-kadang salah kaprah. Jangan jauh-jauh nih. Kemarin ada pertandingan Trofeo kan? Trofeo Ronaldinho ya. Itu kan sampai kita kelihatan tuh Ronaldinho-nya nggak menikmati karena jadi serius gitu. Serius. Betul. Padahal kalau misalkan di pertandingan Trofeo ya have fun football itu kan skornya sampai 12-0, 11-0, 13-5 gitu ya. Kemarin bahkan dia sampai menolak bermain. Kan dia menolak bermain di sesi berikutnya.
Oh, ada babak. Jadi kakuras, jadi serius makin tackling, makin naon. Nah, akhirnya kan jadi ada juga lanjutan ekses. Si juaranya ini Persik Kediri mengembalikan trofi karena jadi diomongkan. Nah, jadi diomongkan aing cenah terlalu serius naon. Nah, jadi banyak yang salah kaprah mah. Jadi salah kaprah. Jadi intinya geus bener lah cek urang mah Piala Presiden ya. Persib saya bukannya ngedoain Persib tersingkir kemarin, tapi kan udah kejadian tersingkirnya. Jadi ambil hikmahnya, udah benar kita bisa nyimpen tenaga. Nanti pas perangnya bulan Juli, kita kan belum tahu nih, apakah konsepnya masih berseri karena naon? Karena cek nulalajo Covid geus eueuh, tapi secara pengendalian tim Satgas masih ada dan kasus makin meningkat ya. Sekarang meningkat. Cuma alhamdulillahnya kan nggak ada korban jiwa nih. Nanti kita nggak tahu nih kebijakan buat olahraga profesional, apakah udah boleh pakai penonton atau belum, kita belum tahu. Terus apakah sistem kayak kemarin klaster seri 1, 2, 3 kita belum tahu ya. Tapi anggap aja misalkan ya, anggap masih sistem klaster gitu ya. Karena IBL nih, basket oke kan difokuskan satu tempat di Bandung ya. Nah, misalkan masih pakai klaster-klaster gitu, kelemahan Persib musim lalu itu kan keteteran di laga-laga awal, Mang. Macam di demo ku bobotoh toksik. Betul. Nah, ini tong kacolongan. Jadi justru kalau di Indonesia ya, jadi tong juga mesin diesel panas di akhir. Geus kabuktian tah. Persib panas di akhir, teu cukup waktu buat mengejar Bali United. Yang jadi akhirnya jadi mendingan panas-panas di awal teu naon gitu. Haneut kuku lah istilah namanya. Lain-lain kuku deui. Lain naon itu? Haneut naon ya. Kuku mah ada kurang we. Kurang. Jadi kalau gitu bentuknya kau. Ya, jadi panas di awal, tenan naon. Jadi kita antisipasi kehilangan poin di pertengahan, nggak apa-apa, nanti gas lagi di akhir. Yang pasti di awal kita harus ngegas oge meureun ya. Tapi ngumpulkan poin ajang kayak pas di tengah-tengah orang rada kudu ngegas deui. Kan di akhir berarti ngegas. Iya. Karena kalau yang kemarin tuh Persib kelihatan banget ngejarnya itu agak sedikit telat ya. Walaupun di seri terakhir di Bali bagus lah Persib. Wah. Kayak kok penalti ya kan kemarin kalahnya penalti ya aku tuh jadi teringat kita tuh sering pisan kalah penalti sering pisan kecuali juara waktu 2014 itu kan lawan Persipura kita menang lewat drama adu penalti. Nah sebetulnya lawan Sleman kemarin juga Robert sudah wanti-wanti loh sebelumnya. Kita sudah siap walaupun nanti akan ada tos-tosan tapi kenyataannya nggak siap. Tapi kenyataannya geuningan teu siap aya nu najong ka finish ka luhur geuningan teh ya. Itu sok kumaha. Iya, jadi adu penalti ini sebetulnya kan kudu nama dihindari, tapi bukan berarti tidak dipersiapkan ya. Jadi naon ya, orang ge lieur ngajawabna. Jadi berujung ka ngomongkeun batu tenan naon ya. Nah, Ahmad Juprianto ya. Ahmad Juprianto ini kan penentu kemenangan Persib waktu adu penalti lawan Persipura. Nah, betul. Kemarin Kang Jupe gagal. Jadi gara-gara kemarin Jupe gagal penalti, itu banyak juga saya lihat di timeline ya. Saya nggak tahu apakah di-tagging juga nggak, apakah nge-DM Kang Jupe juga nggak. Cuma dicaci maki juga tuh Kang Jupe. Hampir pemain karena dengan kekalahan ini banyak pemain juga yang kena caci maki netizen. Menurut saya nggak pas gitu ya. Dan yang paling parah nih, ngomongin batur kan iya tenan naon. Iya. Ada kejadian kemarin batur kan. Batur lain batur gak batur lagi pemain Persib. Jadi ada kejadian yang paling parah nih. Dan saya pikir ini Bobotoh juga udah mengikuti ya. Oke, betul. Karena diangkat juga sama media-media yang nasional. Ini tentang pelecehan ya. Pelecehan yang dilakukan oleh Bobotoh. Geus ngomong aku nomor geus Bobotoh ieunya. Bobotoh kepada istri dari pelatih Persib. Betul. Jadi bukan cuma menghina, mengejek kata-kata kasar. Ini ada juga yang kata-kata kotor. Jadi beda Mang, kasar dan kotor ya. Kotor mah jorang, kasar mah gitu kan. Ya, kasar mah lebih ke personalnya, lebih nyalahkeun gitu nya, lebih ke menyerang ke personal individu gitu ya. Iya, seperti itu lah. Karena semuanya bikin sakit hati lah ya. Nah, tapi ini udah melecehkan, ini saya pikir mau nggak mau kita juga harus nyalahin Bobotoh. Nyalahinnya bukan nyalahin gimana, tapi ya kita sebagai Bobotoh harus introspeksi lah. Jadi kita ini kan di era demokrasi sekarang ya, era demokrasi, negara demokrasi, era keterbukaan. Kita ini sebetulnya bebas, berekspresi bebas, mana yang ngomong naon bebas, tapi jangan lupa tetap ada batasan-batasan ya. Jadi kebebasan yang benar itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, batasan-batasan orang sieun nya Bobotoh beunang teh
undang-undang ITE. Undang-undang ITE betul. Jadi kita punya undang-undang ITE ya. Ini saya kasih tips ya buat para bobotoh tenan naon meureun. Dan naon, bagus Bobotoh, pisan. Saya kasih tips nih ya. Jadi Anda sebebas-bebasnya main medsos, hindari 3 hal. Yang pertama itu jangan memfitnah orang ya. Karena ini bisa kena pasal pencemaran nama baik. Ya, Anda ngomong apa tanpa bukti apa jangan. Yang kedua ini jangan hate speech, ujaran kebencian. Karena sering ya menjelang pertandingan ya antar supporter ngomong. Wah, nya Kadang-kadang silih komen, silih melebar, Bang. Jadi bukan cuma ucapan kasar tapi ada yang ngomong saling bunuh, diancam ya kalau berani ke kota. saling ini. mengancam itu Ya, apa ya? daerah perbatasan apa. Termasuk kadang-kadang melebar sampai ke etnis, ke suku segala macam. Pokoknya hindari sara Oke, ya. Sarah ya. Itu 2. Yang ketiga ini tentang konten-konten perjudian. Perjudian juga sebetulnya dihindari sama apa? Saya lihat banyak akun bobotoh ya Yang promo-promo gitu ya. bobotoh influencernya biasa promo judi ya. Karena di undang-undang ITE ini ada larangan juga tegas gitu ya bahwa nggak boleh menyebarluaskan ya, memberikan informasi yang bermuatan judi. Nggak orang mau wanti-wanti. Mungkin sekarang pihak kepolisian belum begitu concern terhadap yang judi ini ya. Oke. Kalau misalkan lagi apes, undang-undang ITE mah tidak Tidak mengenal siapa. tidak Mengenal siapa Anda. apes mah Nah, gitu. Nah, pada intinya berarti Kang Eko buat teman-teman juga mungkin yang ya teman-teman bobotoh ataupun siapa yang bermain sosmed kan bermain sosmed tuh kita tuh bisa memposting dan bisa berkomen di tempat orang lain. Berarti jangan baper. Jangan baper ya pada intinya Tapi seperti tetap itu. harus ngontrol Harus kontrol. Nah, seperti kejadian yang menimpa istrinya. Coach Robert ini kan harus Coba jadi sebutin dong komennya apa sebutin lengkap. Hayu urang naon. ulah lah, bagus pasti arapa lah. Ya, jadi kalau diucapkan yuk mau tayang. Ya, mau tayang kita menang. Kalau jadi edukatif kieu mah acara. Teu naon. Keuri urang mah. Teu naon. Kalau jadi edukasi kieu. Gas edukasi kan orang betul naon. Biar teman-teman juga tahu. Jadi nyaho nu lanjut jadi orang teh kudu make non komen teh kudu kumaha tah tapi tong nyilakakeun diri sorangan. Nah, terus kalau Gitu. misalkan nanti kalian ada yang kena undang-undang ITE, Gus Dul nawarin bantuan terus minta duit, jangan. Oh iya. Karena apa? Karena mau dibantuan. Jadi mana yang transfer ke Gus Dul di blok. Langsung di blok. Akun IG-nya. Enggak, karena ini jujur aja yang kemarin yang kemarin kasus sama Coach Robert ada yang Pak Uran tadi sinyalikan. Yang guys teu kudu diomongkeun lah eta mah. Teu kudu. Ya pada intinya seperti itulah buat teman-teman pergunakanlah sosmedmu dengan bijak. Buat bobotoh juga jangan sampai berkomentar yang istilahnya bisa mencelakai diri sendiri. Ya, seperti itu. Contohnya dengan kasus Coach Robert ini. Nah, Mang Eko, ulang lamun. Geus keun bae Persib mah ayeuna Persib mungkin butuh istirahat, butuh evaluasi, butuh mental nu kuat. Tapi ajang liga. Menarik. Ya, Karena pasti tim-tim menarik. yang lolos sampai semifinal ini tim-tim yang oke juga lah. Iyalah. Katanya. Ada PSIS, Ada Arema ada Arema, ada PSM, dan juga ada Borneo. Opat tim home away. Nah, jadi Berem kita jeung biru ya, berem jeung biru. berem jeung biru, Yang biru lain. jeung biru, biru tengah jeung biru timur. Oh, berarti bener atunya. Nu Ah. orang ngomongkeun salah satu finalis udah pasti yang baju biru ya. Baju biru. Nah, mungkin prediksi orang ini salah. Tadi orangnya berharap kan bisa panggil jeung Semarang di finalnya, tapi kenyataannya kita bisanya. teu bisa. Beda slot. Abu semifinal ge henteu aing mah capek nya geus lah pokoknya mah evaluasi yang kabeh. Mana, Mang? Hah? Mun kurang ya. Ieu langsung Nah. orang mieulaan ya. Kalau misalkan PSIS sampai juara, kalau PSIS sampai juara, ini akan membuktikan ya bahwa memang dua pemain ini Harukawa sama Fuertes ngaruh pisan. Tah, Ngaruh pisan. sekarang akan dibuktikan di semifinal Lawan Arema. lawan Arema. Sistemnya juga home away. Di kandang PSIS terus di kandang Arema. Tah eta nu bakal jadi menarik pramusim teh. Naon jadi menarik karena tapi mitosna oge juara pramusim itu biasanya sok melenoy cenah di liga eta kumaha. Geus teu ngaruh. Hah? Teu ngaruhnya. Tapi sebetulnya kan mitos ya. Kalau misalkan kekuatannya stabil nih, PSIS dengan kekuatan kayak sekarang, cara main kayak sekarang ya, terus main di kompetisi ya tetap bagus masih kurang. Bagus Pak. Jadi pengertian mitos juara pramusim pasti mau juaranya. Eta mah mitos ya. Jadi nggak ada dasar ilmiah. Oh pasti kebetulan aja. Kebetulan aja. Yang pasti semifinal jadi tontonan yang sangat seru dan dinanti mungkin bukan hanya pecinta sepak bola di Jawa Barat tapi seluruh Indonesia
pingin tahu nih. Dan saya berharap nih Mang Gus dulu ya, jadwal saya nggak tahu nih udah dirilis belum jadwal liga. Jadwal udah. Nah, Liga belum, jadwal liga belum. Saya harapkan Oh. Persib ini di awal-awal nanti justru ketemu tim Arema, PSIS, atau yang di plot satunya lagi ya, PSM Borneo ya. Kenapa coba? Karena ini lelah ya, main 4 kali kan, capek pisan. Jadi 4 tim ini saya pikir akan kehabisan energi ketika menghadapi Liga awal pertandingan liga. Liga sesungguhnya. Nah, kalau misalkan Persib bisa lawan PSG saja ya, yang pemain-pemainnya bagus tapi dalam keadaan capek, Persib main menang itu start bagus. Betul. Jadi kalau kata saya 4 tim ini harus hadapi Persib. Ya kita lihatlah jadwalnya ya. Tapi kalau misalkan Persib kebagian jadwal bagus lawan 4 tim ini. Tapi Bang Eko lawan Sleman oke gitu. Padahal Sleman lebih banyak main. Persib istirahatnya justru lebih panjang ini. Tapi kamari Persib babak kahiji greget pisan. Itu mah Babak kedua main 10 karek bisa ngasupkeun bari jeung hese eta oge. Diadu pintunggungna diadu penalti eleh. Tah eta kumaha? Tapi kalau kata saya sih logika kompetisi agak beda sama logika pramusim ya. Nanti ada apa? Saya percayalah sama siapa Kang Yaya Sunaria ya, pelatih fisik, lalu juga nanti mood pemain ya, mood pemain segala macam saya pikir beda lah Mas. Di liga mah. Terus kan kemarin juga kan ada ngaruh ya. Klub ini kan baru dapat pressing dari supporternya sendiri kan. So kemarin jujur nih di media sosial ada gerakan yang mengharapkan Persib tersingkir. Kenapa coba seperti itu? Agar ya kalau Persib tersingkir ini kan berarti nggak ada euforia, karena banyak juga bobotoh khawatir ya kalau Persibnya euforia apalagi sampai juara nanti kejadian yang GBLA kemarin terlupakan. Nah itu ngaruh saya pikir ya. Jadi bayangkan ada gerakan agar Persibnya ini terhenti langkahnya. Itu kan klub pasti tahu ya, pemain-pemain pasti lihat di medsos itu naon supporternya malah pingin kita berhenti itu. Ya, tapi beda sama liga dong. Semua bobotoh saya yakin akan berharap berdoa Persibnya bisa. Tapi kan hari kekalahan kemarin dari Sleman mah tidak didinya tidak disengaja kan? Nyeri hatinya taruhan didinya. Ente oge. PSS meni dibahas terus. Nya ente. Maksudnya kan urang hayang leuwih ieu nya. Mudah-mudahan pada lalajo kan nya lamun urang nyeri hati atuh da urang mah tetep harapanana. Jadi lawan PSS kemarin main jelek ya. Butut aslina. Terus tapi kalahnya adu penalti juga. Saya pikir bukan karena PSS-nya bagus lah. Saya pikir ya, ini Persib yang kemarin lawan PSS masih belum menunjukkan Persib yang sebenarnya walaupun sudah dimasuki oleh 3 pemain timnas. Jadi Coach Reni Robert Agen kalau berpikiran kemarin bagus lah ya, semoga berakhir dengan baik, fokus buat melatih Persib biar jangan sampai ntar baru 2 pertandingan awal ada bobotoh toksik demo Sulanjana. Geus lah ulah ya geus kieu wae. Oke Kang Eko, itulah ngoper Super Talk OTW-keun. Oh iya, satu lagi Kak Eko. Rencananya nih katanya bakal ada Piala Indonesia. Saya menyebut baik karena jangan dulu dibahas di sini. Ini untuk episode berikutnya dong. Oke, sampai ketemu lagi di Ngoper Super Talk OTW-keun episode berikutnya. Non Eko. Terkunci dalam ingatanku saat ragu memburuku, benar aku membelenggu sesak dada bertaruh dan